Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dari Universitas Islam Bati Surakarta. Nama saya Andika Prastya Utama dengan NIM 2022201 dari kelas 3A Hukum Pagi. Dalam video ini nanti akan berisikan rangkuman materi yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Perikatan dengan judul Hukum Perjanjian Islam. Dan jangan lupa untuk like dan komennya. Langsung saja kita bahas pengertiannya. Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan muahada itifah atau juga disebut dengan akad. Perjanjian di sini diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Selanjutnya bab kedua yaitu perjanjian dalam Al-Quran. 1. Surat Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang kedua surat An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Yang ketiga surat Al-Isra ayat 34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya yaitu asas hukum perjanjian Islam. Yang pertama 1. Al-bebasan. Asas ini merupakan asas dasar dalam perjanjian Islam. Maknanya para pihak dibebaskan untuk membuat suatu akad perjanjian. Kebebasan ini juga meliputi kebebasan untuk menentukan jenisnya perjanjian atau objeknya, bebas untuk menentukan para pihak, serta bebas untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketanya. Dasar hukum dari asas ini adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yang kedua al-musawah, persamaan atau kesetaraan. Asas ini mengandung pengertian adanya kedudukan yang seimbang antara para pihak, sehingga di dalam menentukan syarat maupun kondisi dari suatu akad atau perjanjian para pihak menentukan pendapat yang seimbang. Al-adalah, keadilan. Asas ini menuntut kepada para pihak untuk berlaku adil antara sesama. Perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang keempat al-ridho atau kerelaan. Kerelaan di sini dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang bebas dari unsur paksaan, ancaman maupun penipuan. Yang kelima asidik, kebenaran dan kejujuran, berdasarkan pada surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat ini bermakna setiap muslim wajib hukumnya untuk berkata dan berperilaku jujur dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam membuat perjanjian. Yang keenam alkitabah, tertulis, bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis adalah berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, jika diinginkan oleh para pihak, suatu perjanjian juga dapat menghadirkan saksi serta arahan gadai atau yang dikenal dengan haftung dalam perjanjian barat. Berakhirnya perjanjian ada 3. 1. Berakhirnya masa berlaku akad. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam akad tentang masa berlaku dan berakhirnya perjanjian. Yang kedua, adanya pihak-pihak yang berakad. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh perjanjian pelanggaran terhadap ketentuan akad yang dilakukan oleh salah satu pihak, atau karena adanya kekhilafan maupun karena adanya penipuan dari salah satu pihak. Yang ketiga, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Kondisi ini menjadi sebab berakhirnya perjanjian untuk berbuat sesuatu. Macam-macam perjanjian dalam Islam. Perjanjian jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar kerelaan masing-masing, atau juga yang disebut dengan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 dinyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun ataupun unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal jual beli adanya adanya pihak penjual dari pihak pembeli, B. adanya uang dan benda, dan C. adanya lafal. Sedangkan unsur yang harus ada sesuatu hal dan tindakan dalam jual beli adalah A. menyangkut subjeknya yang harus
memenuhi syarat, berakal, tidak dipaksa, dan sudah dewasa. B. Menyangkut objeknya, barangnya bersih, barangnya dapat dimanfaatkan, barangnya tersebut milik dari orang yang melakukan akad maupun menyerahkan barangnya harus sudah diketahui wujud dan jumlahnya, mengetahui bahwa terhadap barang tersebut secara jelas diketahui bentuk, kualitas, dan spesifikasinya, serta barang yang diakadkan ada di tangannya. C. Menyangkut lafaz jual beli, yaitu secara lisan ataupun tertulis harus disampaikan kepada pihak lain. Macam-macam perjanjian Islam yang kedua yaitu tentang peminjaman, tentang keberadaan pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria sebagai berikut: bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkan. B. Dapat dimanfaatkan, kemanfaatan yang menjadi syarat penting dalam pinjam meminjam, dalam pemanfaatannya dapat sebatas yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Keberadaan peminjam disyaratkan haruslah orang yang cakap bertindak, sedangkan terhadap objeknya atau barang yang dipinjamkan harus memenuhi persyaratan bahwa A. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat. B. Barang tersebut tidak pemanfaatan atau pemakaiannya menjadi musnah akibat dari pemakaiannya. Kewajiban peminjam terhadap barang peminjam ini adalah untuk menjaga dan memelihara barang tersebut serta mengembalikannya sesuai dengan perjanjian, dan jika terjadi kerusakan terhadap barang peminjam tersebut wajib untuk diganti. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.